Baik. Terima kasih, selamat sore, selamat siang. Ya. Jangan sore dulu. Selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan, terima kasih Pak. Terima kasih atas undangannya dan juga saya ingin menyampaikan selamat juga kepada Badan Pangan Nasional. Ya. Mudah-mudahan bisa berkiprah dan menghadirkan kondisi pangan yang lebih tersedia dan juga lebih aman ya, dari sisi kualitas dan seterusnya tadi sudah disampaikan ya. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk bicara sedikit tentang atau sharing dengan Ibu Bapak sekalian, berdiskusi tentang urgensi standar. Ya. Saya kasih dalam kurung situ keamanan dan mutu, sebetulnya harusnya keamanan gizi dan mutu. Ya, tapi coba kita lihat lagi khususnya tentang kaitannya dengan kesehatan. Nah jadi itu tugas saya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas ini dengan minimal C lah ya nilainya ya Pak Anto, mudah-mudahan ya. Oke. Ini yang kerangka presentasi yang saya siapkan. Yang pertama adalah tentang standar pangan. Ya, standar pangan ini penting untuk membakukan, jadi sebagai alat atau tools untuk bisa memberikan nilai pangan yang baku. Ya, saya menyebutnya nilai pangan atau value of food. Ya, yaitu yang terutama ada 3 hal tadi, aman, bergizi, dan bermutu. Kemudian secara fokus saya akan bicara sedikit lebih detail tentang keamanan pangan karena topik hari ini adalah tentang keamanan pangan dan kemudian menekankan yang ketiga betapa pentingnya keamanan pangan ini kalau saya bicara atau kita bicara tentang pangan itu sendiri ya. Tadi sudah disinggung juga ya, keamanan pangan ini adalah prasyarat sebetulnya sebelum bicara tentang yang lain-lain dalam kaitannya dengan pangan mestinya yang pertama dan utama adalah keamanan pangan dulu ya. Kemudian baru setelah itu kita akan lihat urgensi keamanan pangan ini apa aja kaitannya dengan kesehatan dan yang kedua kaitannya dengan ekonomi mau nggak mau tadi. Pak moderator Pak Yasi tadi sudah menyampaikan juga kaitannya dengan perdagangan internasional misalnya dan penutup ya. Baik, kalau bicara tentang nilai pangan ya, maka ada 3 kelompok besar dari pangan tersebut yang perlu dikendalikan atau perlu distandarisasi nantinya, yaitu bukan ya A, G, dan M. Ini formula sederhana supaya mudah diingat. Ya. A, G, dan M. Saya bicara dulu, ini kriterianya apa aja itu masing-masing. Saya bicara dulu dengan yang M. M itu singkatan dari mutu. Ya. Nanti kita bisa berdebat, tapi silakan. Tapi itu saya kelompokkan mutu. Ya. Mutu ada 2. Yaitu M1 dan M2. M1 itu adalah segala sesuatu yang kalau pengen kita meningkatkan mutu harus diperbanyak M1, ditingkatkan. Sedangkan M2 itu harus dikurangi. Sedemikian rupa sehingga hasil baginya meningkat. Ya. Nah apa saja itu? Saya akan langsung saja. M1 itu macam-macam. Misalnya ya, hal-hal yang berhubungan dengan cita rasa. Ya. Kalau bicara tentang pangan kan itu ya yang seringnya kita dengar, apalagi kalau misalnya ke restoran segala macam lah, itu biasanya yang membuat orang datang lagi ke tempat itu biasanya karena cita rasanya. Ya. Atmosfernya bolehlah, tetapi ujung-ujungnya nanti enak atau tidak, ya, bisa dinikmati atau tidak. Kemudian setelah itu ya sensori, penampakan, penampilan, warna, kemudian juga tekstur, kenampakan, bentuknya, ya, bentuknya menarik. Ya. Kalau kita lihat iklan misalnya di televisi itu kadang-kadang yang diiklankan, yang ditonjolkan bukan cita rasanya, tapi bagus kalau ditaruh di saku belakang katanya. Apa hubungannya ini? Tapi itu bagian dari yang dianggap sebagai value, ya, nilai pangan. Belakangan nilai tentang pangan ini kemudian berkembang terus dan dikaitkan belakangan ini dengan keberlanjutan, isu-isu sustainability. Makanya itu yang berhubungan dengan lingkungan, bagaimana
proses produksinya apakah memengaruhi atau memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Itu menjadi faktor yang penting, ya. Demikian juga dengan etika, sehingga banyak itu. Apakah industri tersebut memperkerjakan anak misalnya di bawah umur. Itu menjadi faktor penting. Kalau dia mempekerjakan anak di bawah umur itu menjadi tidak etis misalnya. Dan seterusnya. Jadi makanya di situ saya beri tanda lagi dan lain-lain. Dan lain-lain itu macam-macam. Ada juga yang fanatik banget misalnya, saya nggak beli kalau tidak dari Bogor, karena saya orang Bogor misalnya. Nah itu juga ada, ya. Jadi banyak sekali, itulah faktor M1. Faktor M2 apa? Mau nggak mau harga. Ya. Kalau harganya makin murah, pasti nilainya makin tinggi bagi kita untuk produk yang sama. Ya. Demikian juga dengan kompleksitas, sulit. Betapa sering itu menjengkelkan sekali kalau saya punya beli produk, kemudian bukanya sulit sekali. Ya. Udah gitu begitu terbuka tumpah lagi, ya, tambah jengkel. Ya, jadi kompleksitas, pengennya simple, ya, kalau bisa nggak pakai ribet, itu kompleksitas, dan nggak pakai lama, waktu persiapannya singkat. Itu yang harus dipersingkat terus, ya, diturunkan. Nah upaya-upaya itu secara inovatif dilakukan dan biasanya yang mahir melakukan ini industri. Ya, industri pangan mempunyai kapasitas untuk itu. Tapi kalau saya bicara tentang pangan, cita rasa saja nggak cukup. Ada hal yang lebih penting mendasar dari pangan, yaitu faktor G. Apa itu? Gizi. Ya. G adalah gizi. Gizi, ya kalau kita bicara, ya ada gizi makro, gizi mikro, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah komposisi dan interaksi antar zat-zat gizi tersebut. Sering kalau kita melihat, ya, statement atau iklan bahkan mengandung vitamin C atau mengandung zat gizi. Tidak bermakna sebetulnya mengandung. Mengandung itu apa, berapa, apalagi selain dia ada lagi enggak dan bagaimana interaksinya. Nah itulah gizi. Belakangan juga non gizi justru. Misalnya yang berhubungan dengan antioksidan, ya, berhubungan dengan prebiotik, serat, dan seterusnya. Itulah fungsional, ya, nilai fungsional. Ya. Apalagi kalau bicara tentang produk pangan segar, hasil-hasil pertanian, functionality-nya itu, nilai-nilai fungsionalnya luar biasa. Ya. Dan kita punya banyak sekali di berbagai daerah, beda-beda itu. Jadi tidak hanya gizi, tetapi juga fungsionalitasnya. Sifat-sifat lain di luar sifat dasar gizi. Yang ditengarai bermanfaat bagi kesehatan, termasuk keindahan kulit, katanya membuat kulit lebih halus, matanya lebih cemerlang, ya, macam-macam. Itulah fungsionalitasnya. Jadi ini menjadi sangat penting, apalagi kalau tujuannya tadi adalah kalau kita lihat definisi undang-undang, definisi ketahanan pangan di undang-undang pangan kita itu kan menciptakan nanti menghasilkan individu-individu yang sehat, aktif, produktif, gizi harus itu. Ya. Nah, tetapi lagi-lagi yang lebih basic daripada itu, bergizi penting, tapi kalau dia tidak aman, maka gizi itu tidak mampu dimanfaatkan, tidak akan baik dimanfaatkan, tidak akan efisien dimanfaatkan oleh tubuh kita. Bisa jadi kita konsumsi, muntah malah, diare, dan seterusnya, keluar lagi. Jadi perlu ada yang lebih esensial lagi yaitu keamanan, itulah keamanan pangan. Nah ini yang penting. Nah kalau bicara tentang kebijakan yang tadi disampaikan oleh Pak Sestama, ya, ini adalah tentang pengawasan yang ditekankan oleh Pak Moderator tadi. Pengawasan, bagaimana kita mengawasi itu? Memastikan bahwa unsur keamanan, unsur fungsionalitas atau gizinya terjamin, dan juga unsur-unsur mutu. Unsur mutu itu saya nomor 3 kan karena tadi kan, kadang-kadang kalau nggak terlalu enak juga nggak apa-apa asalkan bergizi, asalkan aman, masih bisa memberikan manfaat, mungkin nggak beli lagi, tetapi masih memberikan manfaat, tetapi sebaliknya tidak, kalau tidak aman, tidak memberikan manfaat itu. Nah, pengawasan, dasar dari pengawasan ini apa? Standar. Nah, jadi kalau kita bicara standar, elemen-elemen dari standar mestinya ada semua itu, A, G, dan M tadi. Hal yang berhubungan dengan aspek keamanannya,
aspek gizinya, dan juga aspek mutunya. Ya. Tujuannya apa standar? Secara umum tujuannya ada dua biasanya. Ya. Bisa juga ditambah yang lain-lain, tapi basicnya selalu ada dua. Yang pertama adalah memastikan bahwa kita memberikan perlindungan kesehatan kepada publik, menjaga kesehatan publik. Yang kedua adalah menjaga praktek adil perdagangan. Ya. Kita bisa tambahkan lagi misalnya meningkatkan daya saing bangsa, daya saing produk, silakan. Tapi utamanya biasanya ada dua itu. Dan ini biasanya, standar, kalau saya bicara tentang standar, ada beberapa jenisnya. Jenis yang pertama adalah standar tentang produk atau kelompok produk. Jadi kalau bicara tadi misalnya ada 9, ada daging atau buah dan seterusnya, ada standarnya. Definisinya kurang lebih adalah bahwa dia adalah berisi tentang spesifikasi atau persyaratan-persyaratan baik kuantitatif maupun kualitatif, ya, untuk memastikan bahwa produk tersebut atau kelompok produk tersebut itu aman dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen, ya, bebas dari pemalsuan dan juga dilengkapi dengan informasi, biasanya melalui label, termasuk cara penyajiannya, ada standarnya itu. Karena walaupun produknya bagus, tapi kalau disajikan tidak bagus, nggak akan tercapai. Nah, itulah standar yang pertama. Yang kedua, pedoman atau guideline. Ini biasanya terutama untuk pemerintah, biasanya untuk bisa membina. Ya, bagaimana, apa saja itu, isinya adalah persyaratan yang perlu dipenuhi supaya target yang berhubungan dengan keamanan gizi dan mutu pangan tersebut dapat dicapai. Kalau saya memberikan ilustrasi mudah banget, terutama di bidang saya, misalnya kalau bicara tentang makanan kaleng, halus steril komersial, mau nggak mau harus punya retort. Kalau nggak punya retort, nggak akan mungkin mencapai level steril komersial. Nah, itu persyaratan berarti. Kalau ini mencapai suatu target keamanan, gizi dan mutu tertentu, maka ada persyaratan-persyaratan apa yang harus dicapai dan harus diupayakan, prasarana dan sarananya. Itulah pedoman. Ya. Ini ditujukan untuk pemerintah biasanya. Ya. Nah, yang ketiga adalah kode praktek, code of practice, atau cara memproduksinya. Ini isinya adalah tentang persyaratan praktek yang perlu dipenuhi, meliputi praktek produksi, praktek pengolahan, praktek pembuatan, praktek transportasi, penyimpanan sampai nanti dijajakan dan akhirnya dikonsumsi. Untuk memastikan bahwa produk yang akhirnya dikonsumsi itu adalah produk yang tadi aman, bergizi, dan bermutu. Itu biasanya 3 itu. Nah, jadi ini adalah tools yang digunakan terutama untuk pengawas. Kalau pengawasan itu tidak didasari oleh ini, rule of the game-nya bisa berbeda. Persepsi yang diawasi dan persepsi yang mengawasi berbeda. Maka itu standar ini penting dalam konteks itu. Nah, fokus hari ini tentunya adalah di keamanan. Jadi saya akan sedikit menguraikan sedikit tentang keamanan. Ya. Keamanan itu menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 itu ada 2 kriteria juga. Saya sebutnya sebagai A1 dan A2. Kata siapa itu? Kata undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa ini definisi keamanan pangan menurut undang-undang. Keamanan pangan adalah, katanya, kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Kata-katanya saya ambil persis dari undang-undang ini. Yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Itulah aman secara jasmani. Ya. Fisiologi. Mengganggu fisiologi atau tidak, ada cemaran atau tidak. Tapi undang-undang kita enggak berhenti sampai di situ, ada lanjutannya, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Nah, itulah aman secara rohani, secara psikologi. Dan ini penting juga. Dan ini diuraikan satu-satu, dan itu yang termasuk harus dilindungi, dipastikan. Ya, kalau saya bicara tentang aman secara rohani, ada itu persyaratan-persyaratan agama, misalnya halal. Ya. Saya tidak akan banyak bicara di situ. Ada juga yang berhubungan dengan keyakinan atau lifestyle, suatu kelompok tidak berdasarkan pada agama, tetapi kalau dia tidak vegetarian, nggak bisa hidup atau nggak tenang hidupnya. Ya. Dan itu harus ada standar-standar itu, vegetarian, organik.
Atau mungkin yang berhubungan dengan budaya. Ini yang ada ruangan di situ di Undang-Undang Pangan. Nah, undang-undang ini juga menjelaskan kalau yang secara jasmani itu apa saja, memastikan bahwa harus kita pastikan bahwa produk pangan beredar, produk ibu bapak sekalian yang diawasi setiap hari itu harus dicegah dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain menurut undang-undang. Biologis itu apa? Bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, prion. Ya. Jadi itu yang harus dan lain-lain kita bisa, karena berkembang terus ya, emerging katanya. Jadi bermunculan tuh. Tapi itu bagian yang harus dikendalikan. Ada syarat-syarat untuk itu. Ada misalnya yang disebut sebagai kriteria mikrobiologi. Dan kita pastikan bahwa produk yang kita awasi beredar itu memenuhi kriteria itu. Ada suatu kewajiban di situ. Secara kimia, bagaimana tentang residu pestisida, residu obat hewan, ya, alergen, atau cemaran yang lain, cemaran kimia yang lain. Itu juga ada batas-batasnya, ada yang disebut sebagai maksimum residu limit, batas maksimum residu, yang harus dipastikan itu tidak terlewatkan. Ya. Dan benda lain, adanya batu, kerikil, kayu, tulang, biji stapler, ya, kotoran serangga, potongan serangga, harus juga itu dihilangkan. Itu adalah kriteria-kriteria yang lebih detail tentang itu, keamanan. Ya. Nah, kenapa itu dibedakan antara rohani dan jasmani? Karena rohani itu nilainya 0 atau 1, iya atau tidak. Enggak ada 99,9% halal, enggak ada. Iya atau tidak, halal atau haram. Begitu haram, 0, maka 0 dikalikan dengan berapapun tadi, sama dengan 0. Menjadi tidak bernilai. Maka itu berbeda. Keamanan yang jasmani itu biasanya ada threshold-nya, ada nilai ambangnya, ada batas maksimum residu tadi misalnya. Selama itu tidak dilewati maka masih diterima, masih bisa dipertanggungjawabkan keamanannya. Nilainya antara 0 dan 1, maka itu berbeda. Itulah sebabnya kenapa kok keamanan ini menjadi prasyarat. PBB mengatakan, if it is not safe, it is not food. Jadi first thing first, pertama dan utama harus aman, baru bicara yang lain-lain. Ya. Dan ini diakui, terutama pada kesempatan kali ini, kenapa kok Pak Hari Keamanan Pangan ini kan dicetuskan jauh setelah Hari Pangan ya. Hari Pangan itu PBB sebenarnya, lahirnya PBB itu begitu itu diakui sebagai Hari Pangan kan ya. Tetapi Hari Keamanan Pangan ini dicetuskan kira-kira baru 3 tahun yang lalu. Dan itu kenapa? Karena take it for granted biasanya. Jadi yang penting ada gitu. Padahal bisa jadi dia tidak akan berfungsi dengan baik. Disebutkan di situ bahwa hanya dengan pangan aman, ya, maka konsumsi gizi itu kan komponen-komponen gizi pangan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh tubuh itu akan termanfaatkan dengan baik jika dia aman. Ya. Dia hanya akan bisa membantu seorang dewasa menjadi hidup sehat, aktif dan produktif jika aman. Demikian juga dia akan bisa membantu proses tumbuh kembang anak dengan baik kalau dia aman. Ya. Banyak penelitian-penelitian mengenai hal itu sudah. Jadi pangan tidak aman, unsafe food, karena bakteri, virus, parasit, dan zat kimia berbahaya yang lain itu menyebabkan banyak sekali penyakit. Kalau WHO mengatakan sekitar 200 penyakit katanya. Mulai dari diare sampai kanker. Itu kata WHO. Dan itu memang sangat serius tadi ya. Ini data yang menunjukkan bahwa ini sangat urgen di kita. Ini hasil analisis dari WHO. Bahwa beban pangan tidak aman itu sangat-sangat dominan. Saat ini 1 di antara 10 orang itu sakit karena mengkonsumsi makanan yang tercemar. Datanya 1 dari 10 sebetulnya. Jadi kalau di sini lebih dari 10 ini berapa peluangnya? Ada berapa ini? Ya, peluang kan ya. Dan itu menyebabkan sekitar 33 million healthy life years lost. Healthy life year itu ngitungnya gimana ya? Kira-kira karena banyak yang meninggal dan padahal dia masih punya umur harapan, kalau ditotalkan itu kita kehilangan sekitar 33 juta tahun lah. Luar biasa.
menyebabkan kematian 420.000 dan sepertiganya itu adalah balita. Nah, kita tidak ingin berkontribusi di situ. Kita ingin justru sebaliknya, mengurangi angka-angka itu. Ya. Disebabkan oleh apa aja itu? Utamanya itu adalah bakteri, virus, parasit, toksin, dan chemical. Ini yang harus dikendalikan tadi. Ya. Ini dari mikroorganisme tersebut yang banyak diteliti di dunia itu jumlahnya ada 31 patogen itu, dan itu menyebabkan ternyata dari penyebab separuh dari semua penyakit-penyakit yang disebutkan oleh pangan ini. Ya. Dan bebannya luar biasa bagi kita, bagi pembangunan kita. Ya, saya tidak akan lebih lanjut di situ. Ya. Nah, jadi intinya penyakit bawaan pangan, penyebab utamanya itu adalah tadi karena dia mengandung bakteri ya, atau cemaran-cemaran tadi, dan ini bisa bersifat menular. Tadi Pak Yasi sudah mengatakan ditularkan melalui pangan, misalnya untuk hepatitis. Ya. Potensi itu ya untuk menyebabkan, dan kontaminasi pangan karena kimia, terutama bahan kimia, cemaran termasuk aflatoksin misalnya, itu menyebabkan keracunan akut dan penyakit jangka panjang seperti kanker. Dan ini yang kita tidak inginkan, makanya itu semua orang, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya paling tidak, kita itu punya misi mulia, mencegah jangan sampai ini terjadi. Jadi jangan justru berkontribusi, tapi justru mengurangi. Ya. Jadi banyak penyakit bawaan pangan ini yang menyebabkan bahkan kecacatan jangka panjang dan kematian. Pak Denny saya rasa punya banyak cerita itu nanti. Tidak hanya itu ya, itu di global, ini di Amerika. Di Amerika yang kita kenal sebagai negara maju itu ternyata 5.000 orang meninggal setiap tahunnya ini. Ya, 76 juta jatuh sakit. Di Indonesia berapa? Di Indonesia nggak punya data atau datanya tidak banyak ya. Ya, sehingga kita nggak tahu. Tapi pernah ada publikasi resmi dari Badan POM tahun 2015 yang mengatakan bahwa 2.500 orang meninggal. Ya, jauh lebih sedikit daripada di Amerika. Ya. Datanya lebih sedikit atau memang yang mati lebih sedikit atau sering kita karena kita lebih sakti. Gitu ya. Tapi nggak yakin saya. Dan yang sakit itu. Nah, yang lebih penting lagi yang terakhir adalah bahwa pangan tidak aman juga menyebabkan kerugian atau beban ekonomi yang sangat besar setelah dihitung. Ya. Ini hanya kasus saja. Ini pernah terjadi di Amerika tahun 2006 ketika ada outbreak yang melibatkan E. coli. E. coli itu mikroba ada di mana-mana, gitu. Di spinach, bayam. Industri bayam, cuman bayam, itu menderita kerugian setahunnya itu bukan setahun, perharinya $1 million. 1 juta dolar per hari industri itu. Ya. Nah, tahun 2010 juga seperti itu, sama. Food poisoning karena salmonella dan E. coli juga, tipe yang spesifik dalam hal ini, itu juga menyebabkan kerugian $3 billion per year. Luar biasa dari sisi ekonomi. Ya. Kalau kita sama ini, Indonesia tadi publikasi tahun 2015 oleh Badan POM, itu katanya kerugiannya hanya 2,9 triliun rupiah. Kecil itu, tahun 2015. Saya pernah menghitung dengan mahasiswa saya pada tahun 2008, ya, itu angkanya sudah mencapai 17 triliun. Dengan memberitahukan tadi kehilangan produktivitas dan lain sebagainya. Jadi besar sekali ini yang merupakan tantangan. Jadi Ibu Bapak sekalian di bidang pangan ini, Ibu Bapak sekalian sangat mulia ini. Negara-negara yang lain di Amerika itu 100 sampai 299 triliun rupiah per tahun yang lebih maju. Ya. Negara yang berpenghasilan rendah itu sekitar 100 miliar per tahun. Ini publikasi dari WHO yang terakhir. Nah, jadi luar biasa di situ. Dan ini karena apa? Tadi biaya investigasi, biaya medis, kehilangan produktivitas, perdagangan, kalau dihitung semua ini merupakan beban-beban yang sangat luar biasa bagi pembangunan manusia ya, di Indonesia yang kita sangat perlukan. Makanya itu tugas Ibu Bapak sekalian dan kita semua di bidang pangan sangat penting di sini.
Ya. Nah, jadi sebagai penutup, mudah-mudahan gambaran yang tadi saya sampaikan secara singkat dan sederhana memastikan bahwa implementasi standar pangan yang ada 3 elemen tadi, aspek-aspek mutu, gizi, dan keamanan, ini sangat penting untuk melindungi kesehatan publik dan juga untuk memastikan praktek adil dalam perdagangan. Ya. Dan ini akan semakin penting karena apa? Karena adanya migrasi, travel, ya, orang travelnya luar biasa sekarang ini, perdagangan global, tadi sudah disebut oleh Pak Moderator, perubahan iklim, sehingga tugas Ibu Bapak sekalian dalam tanda petik akan menjadi lebih penting dan lebih mulia. Jadi kita punya tugas mulia dalam hal ini untuk memastikan keamanan, gizi dan mutu pangan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sedemikian rupa sehingga kita bisa melaksanakan tugas masing-masing ini dengan baik untuk membangun mutu, gizi dan keamanan pangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kita langsung kepada Dr. Denny Widaya Lukman. Kami silakan.